Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai LGBT. Apa itu LGBT? Apa saja faktor penyebab LGBT dan apa dampak dari LGBT? Teman-teman, ayo simak video kami ya. LGBT menurut para ahli, yang pertama, American Psychiatric Association atau APA mengemukakan bahwasannya orientasi seksual akan terus berkembang sepanjang hidup seseorang. Orientasi seksual dapat dibagi menjadi 3 yang didasarkan pada dorongan atau hasrat seksual dan emosional yang bersifat ketertarikan romantis pada suatu jenis kelamin sama. Carroll memberikan penjelasan bahwa orientasi seksual merupakan ketertarikan yang muncul pada seseorang pada jenis kelamin tertentu dan didasari oleh perasaan emosional, fisik, seksual, dan cinta. Yang kedua, menurut Carl Maria Cartbeny adalah orang yang pertama kali memunculkan istilah homoseksual. Istilah tersebut digunakan untuk menjelaskan perilaku seksual dalam 3 kategori, yaitu monoseksual, heteroseksual, dan heterogen. Pengkategorian tersebut menggambarkan bahwa hubungan seksual terhadap sesama jenis kelamin, hubungan seksual dengan sesama maupun berbeda jenis kelamin yang dianggap sebagai perilaku yang menyimpang dalam masyarakat. Saat ini, istilah LGBT mulai berkembang menjadi LGBTQIA atau LGBTQ yang melingkup lebih banyak jenis orientasi seks atau gender lainnya yang ada di masyarakat, di antaranya lesbian. Lesbian adalah orientasi seksual yang mengacu pada ketertarikan seksual, emosional, atau romantis seorang wanita kepada wanita lainnya. Gay adalah istilah yang menggambarkan ketertarikan seksual, romantis, atau emosional seorang laki-laki dengan jenis kelamin yang sama. Biseksual atau yang sering disingkat dengan sebutan bi adalah orientasi seksual yang menggambarkan ketertarikan seksual, romantis, atau emosional seorang individu terhadap 2 jenis kelamin atau lebih. Transgender atau yang sering disingkat dengan sebutan trans merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan individu yang identitas atau ekspresi gendernya maskulin dan feminin berbeda dari jenis kelaminnya saat lahir, laki-laki dan perempuan. Queer merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan identitas tertentu pada individu yang tidak termasuk ke dalam kategori heteroseksual atau cisgender. Istilah queer disebut juga sebagai payung yang melingkupi individu yang mengidentifikasi dirinya sebagai lesbian, biseksual, gay, transgender, atau aseksual. Plus, semakin berkembangnya ilmu pengetahuan atau sains, istilah LGBT pun semakin meluas. Tanda plus yang terdapat pada singkatan LGBTQ merujuk pada orientasi seksual atau identitas transgender yang beragam. Aseksual, istilah yang digunakan untuk menggambarkan individu yang tidak memiliki ketertarikan seksual atau romantis kepada orang lain. Non-binary, seseorang yang tidak mengidentifikasi sebagai pria maupun wanita. Panseksual, ketertarikan seksual atau romantis seorang individu kepada individu lainnya yang memiliki kepribadian tertentu terlepas dari jenis gender dan orientasi seksualnya. Intersex, istilah yang digunakan untuk menggambarkan individu yang lahir dengan jenis kelamin, hormon, dan genetik sehingga mereka tidak bisa digolongkan sebagai laki-laki atau perempuan. LGBT dapat disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya yaitu 1. Genetik. Penelitian yang dilakukan oleh Frans Kallman setidaknya telah menunjukkan bahwa ada kaitan yang kuat antara homoseksual dan komponen genetik. Pria homoseksual cenderung akan mempunyai saudara homoseksual dari gen ibunya. 2. Hormon. Sebuah penelitian menyatakan bahwa pria yang homoseksual mempunyai tingkat hormon androgen lebih rendah dibandingkan pada yang heteroseksual.
Peneliti lain juga berpendapat bahwa stres saat kehamilan bisa menyebabkan pembentukan gen homoseksual. 3. Ketidaknyamanan peran gender. Laki-laki gay mempunyai sifat feminim, sedangkan wanita yang lesbian bersifat lebih maskulin. Hal tersebut dapat disebut cross gender, yang memang tidak dapat dihubungkan sebab akibatnya. Laki-laki yang feminim akan lebih menyukai sosok yang lebih kuat dan maskulin, seperti pria. Sedangkan wanita yang maskulin menyukai sosok yang lebih girly, seperti wanita. Hal tersebut juga bisa timbul disebabkan karena ketidaknyamanan atau adanya ejekan dari teman-teman sebaya karena bentuk tubuh yang maskulin, kuat, dan lainnya. Sehingga anak perempuan yang merasa tidak nyaman akan menjadi tomboy. 4. Interaksi kelompok teman sebaya. Ketertarikan seksual yang lebih cepat pada usia anak dapat menjadi kemungkinan sebuah pemicu LGBT. Ketika anak berusia 12 tahun masih bermain dengan sesama dan belum berani kontak dengan lawan jenis, tapi saat perasaan erotis itu muncul, maka akan berfokus pada teman-teman lelakinya juga. 5. Sosial. Penyimpangan perilaku seksual ini juga tak dapat terlepas dari pengaruh faktor sosial atau masyarakat di sekitarnya, termasuk orang-orang terdekat. Misalnya, jika anak laki-laki dibiasakan bermain boneka dari kecil akan membentuk jiwa yang feminim. Begitu pula sebaliknya. Selain itu, gaya hidup di perkotaan dan cara bicara orang-orang di sekitarnya memacu seseorang untuk membangkang ke arah yang menyimpang sebab rasa ingin tahu dan tuntutan sosial. Selanjutnya ada dampak dari LGBT. Yang pertama, kanker anal atau dubur. Para gay melakukan hubungan seks anal yang menyebabkan mereka mempunyai resiko yang tinggi terkena penyakit kanker anal. Yang kedua, kanker mulut. Kebiasaan dalam melakukan oral seks dapat menyebabkan kanker mulut. Faktanya, rokok bukanlah satu-satunya penyebab terjadinya kanker mulut. Hal tersebut sesuai dengan studi di New England Journal of Medicine yang dimuat di situs The Voice. Yang ketiga, ada meningitis. Meningitis atau radang selaput otak disebabkan karena infeksi mikroorganisme, kanker, penyalahgunaan obat-obatan tertentu, dan mengalami peradangan tubuh. Tapi hal lain diungkapkan dalam tulisan di Detik Health bahwa meningitis juga dapat terjadi karena penularan hubungan seks yang dilakukan oleh LGBT. Dampak LGBT yang keempat adalah HIV or AIDS. Para LGBT umumnya mempunyai gaya hidup seks bebas dengan banyak orang. Hal inilah yang menyebabkan kecenderungan terkena virus HIV or AIDS sangat tinggi. Kemudian yang kelima adalah pendidikan. Bukan hanya berdampak pada kesehatan, LGBT juga dapat mempengaruhi pendidikan seseorang. Faktanya, seorang LGBT mempunyai permasalahan putus sekolah 5 kali lebih besar dibandingkan dengan siswi atau siswa yang normal. Yang keenam adalah keamanan. LGBT menyebabkan terjadinya pelecehan seksual yang terjadi di mana-mana. Bahkan banyak juga kasus pelecehan tersebut terjadi pada anak-anak. LGBT memiliki dampak atau bahaya yang sangat mengerikan. Meskipun salah satu pendapat ahli yaitu Alfred Kinsey bahwa LGBT tidak dapat disembuhkan, tapi tetap perlu adanya upaya untuk mencegah timbulnya LGBT. Cara mengatasinya adalah yang pertama, menjaga pergaulan. Yang kedua, menutup segala celah pornografi, misalnya dari gadget. Dalam hal ini, orang tua harus aktif dalam mengontrol gadget yang dipegang oleh anak-anak mereka. Yang ketiga, perlunya mengadakan kajian atau seminar mengenai dampak negatif atau bahaya LGBT di sekolah-sekolah.
Yang keempat, membuat undang-undang yang melarang adanya LGBT, sehingga hal tersebut tidak menyebar semakin parah. Yang kelima, mengadakan penyuluhan keagamaan mengenai LGBT yang menyimpang dari aturan agama. Yang terakhir, ada kesimpulan. Kesimpulan berdasarkan pada seluruh uraian penjelasan peneliti di atas tentang konsepsi lesbian, gay, biseksual, dan transgender LGBT, maka dapat penulis simpulkan bahwa secara umum dan universal, konsepsi LGBT banyak bertentangan dengan berbagai sudut pandang, mulai perspektif agama, kesehatan mental dan kejiwaan, kodrat alami manusia dalam mendapatkan keturunan, dan perspektif dampak negatif sosial masyarakat akan munculnya dan penyebaran virus HIV/AIDS. Namun, kegigihan dan perjuangan kaum LGBT dalam menuntut hak-hak pengakuan eksistensi dan kebebasan mereka telah mendapatkan sedikit jalan terang dengan dilegalkannya perkawinan sejenis di beberapa negara. Baik, telah selesai presentasi kami. Saya Elza Widya Rohmah, mewakili dua rekan saya yaitu Bunda Rosmiyanti dan Mbak Atik Sunarti mengucapkan terima kasih dan mohon maaf untuk segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.